Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nana Ibu semua, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita kemarin, yaitu isi kandungan Al-Quran yang kemarin satu mengandung ketauhidan atau akidah, dimana kita ketahui bahwasanya akidah itu adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keyakinan kita dengan segala rukun iman yang 6. Maka tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Al-Quran tadi mengandung akidah, bisa kita lihat ayat-ayat sebagaimana yang telah Ibu sebutkan kemarin dalam surah Al-Ikhlas, juga ada dalam surah Al-Baqarah, juga ada dalam surah Al-Luqman. Ya, tentang nasihat Luqman kepada anaknya supaya jangan mensyarikatkan Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah, baik itu keyakinan kita tentang hari kiamat, keyakinan kita tentang malaikat, keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran para Rasul dan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak Ibu semua, hari ini Ibu akan membacakan suatu hadis Nabi Muhammad SAW untuk menambah keyakinan kita tentang adanya hari kiamat. Karena ini juga termasuk salah satu rukun iman yang 6, di mana di hari kiamat itu kita ketahui ada syirat, syiratal mustaqim, titian di atas api neraka, di mana seseorang setelah dihisab, setelah dimizan, maka naik ke dalam syirat yang tajamnya syirat itu ketahui lebih tajam daripada sembilu dan lebih tipis daripada 7 helai rambut yang sudah dibelah 7. Kemudian ada hisab, ada mizan, ya, di hari akhir nanti. Dan juga ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Tizan Dadari. Wajibu ayyulama annahu sallallahu alaihi wasallam isfa'u fil fasl qada fil qada'il fasri bainan nas rawa annahu ijajjama Allahun nas bi sa'idi wahidin yaumal qiyamah ukibaratin nar yarkabu ba'duha ba'dan wa khazanatuha yakfinuha anin nas wa hiya taqulu wa izzati rabbi la yahlayinna baini wa baina ajwaji fayakuna laha wa man ajwajaka fatakula kullu mutakabbir jabarin fala yazilun nasu yamuju ba'dahum fi ba'di alfa amin wallahu ta'ala la yukallimuhumul kalimata wahidatan fa yastahadul haula ala ahlil mawqufi hatta yatamannau al-insirafa min hadzal mawquf walau ila jahannam. Wajib bahwasanya mengetahui manusia bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberi syafaat pada hari qada, hari penentuan, artinya pada pasal penentuan bainan nas, di antara manusia. Diriwayatkan bahwasanya apabila menghimpunlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan manusia pada suatu bukit yaumul qiyamah, pada hari kiamat, maka ukibirat, didatangkanlah api yang mengendarai ba'duha akan sebagiannya akan sebahagian, dan pemberdaharanya api itu menghabis ia daripada segala manusia. Maka di hari dikumpulkan kita di padang mahsyar di satu bukit, di mana di situ berhimpun seluruh manusia mulai daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah api merayap yang menghabisi manusia. Wahia, dan dianya api, takulu, berkata ia, wa izzati rabbi, dan demi kemuliaan Tuhanku, layah lainna, sungguh aku memisahkan baini, di antaraku, wa baina ajwaji, dan di antara pasangan suami istri. Maka api itu nanti akan memisahkan manusia dari segala pasangannya, anak dari orang tua dari anak, dari harta benda kita. Tidak ada yang bisa kita pegang pada saat itu, masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Fayakuluna laha, maka dikatakanlah baginya api. Ada yang menyeru pada api tadi, waman ajwajuka, dan siapakah pasangan engkau?
Fatakula, maka dikatakan kullu mutakabbir, tiap-tiap orang yang mutakabbir, yang congkak, maka api itu nanti akan berteman, artinya dia akan merayap, membakar orang-orang yang sombong lagi congkak. Para yazilun nas, maka senantiasalah manusia ya muzu ba'duhum, berduyun-duyun fi ba'di, pada sebahagian alfa amin, sampai 1000 tahun. Nanti manusia berada di padang mahsyar, di apa tadi, di bukit padang mahsyar itu selama 1000 tahun dengan begitu banyak goncangan. Api merayap, kemudian seperti digoncang gempa selalu. Tidak berkata-katalah akan mereka tadi oleh Allah akan satu kalimat pun. Pastahadu, maka menyaksikanlah ia seorang akan goncangan tadi, al mauquf, di atas orang berdiri. Semua yang berdiri tadi merasakan goncangan tersebut, hatta sehingga ya tamannau, bercita-cita mereka akan berpaling, min hazal mauquf, daripada ini tempat, walau ila jahannam, walaupun ke neraka jahannam. Saking dahsyatnya di padang mahsyar itu api merayap, kemudian digoncang 1 menit aja kita tidak tahan kena gempa, 5 menit sudah pening, apalagi itu selalu ada goncangan dahsyat, ada angin bertiup, ada api merayap. Maka manusia bercita-cita untuk supaya jangan ditempatkan di tempat itu, ditempatkan walaupun di neraka jahannam, meminta kepada Allah. Fayaqulu ba'duhum, maka berkatalah sebagian mereka bagi sebagian, izhabu ila abikum, pergilah kamu kepada ayah kamu, yaitu Nabi Adam, pergilah kalian. Jadi ayo kita pergi kepada Nabi Adam. Sebagian berkata payatuna Adam, maka pergilah mereka manusia kepada Nabi Adam. Payakuluna, maka berkata mereka, ya abal bashar, wahai bapak sekalian manusia, alaina syadid, urusan kami ini bersangatan susah di padang mahsyar. Wa antal ladzi khalaqakallahu biyadih, dan engkau Nabiullah Adam Allah ciptakan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wasjada laka malaikah, dan telah sujudlah bagi engkau sekalian malaikat. Wa nufiha fika min ruhihi, dan telah ditiupkanlah pada engkau ya Nabi Adam daripada ruh. Isfa' lana fil fasl qada, beri syafaat kami pada hari penentuan ini. Isfa' lana ila rabbika, beri syafaat kami, tolong kami, ila rabbika, kepada Tuhan engkau, liyuqda, supaya menentukan ia bainana, di antara urusan kami. Tolong minta kepada Allah supaya dia tentukan tempat kami, jangan di sini, kata seluruh manusia tadi kepada Nabi Adam. Fayaqulu, maka berkatalah ya Nabi Adam, lastu hunaka, tidak ada kesanggupanku di sini. Ini sesungguhnya aku, qad ukhristu minal jannah, sungguh aku telah dikeluarkan daripada surga, bi khati'ah, dengan sebab satu kesalahan. Jadi Nabi Adam mengatakan dia enggak sanggup menolong kita manusia karena dia sendiri sudah dikeluarkan daripada surga karena satu kesalahan, apa itu? Memakan buah khuldi. Wa annahu laisa yahammunil yaum, dan bahwasanya tidak ada yahammuni, cita-citaku sekarang ini, illa nafsi, kecuali menyelamatkan diriku. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa membantu kecuali sekarang cita-cita saya hanya ingin menyelamatkan diri saya, karena saya malu berjumpa kepada Allah, karena saya itu ada melakukan dosa dulu di dunia sekali. Itu Nabi Adam hanya sekali dia melakukan dosa, tapi malu dia berjumpa kepada Allah meminta pertolongan. Walakin, akan tetapi, kata Nabi Adam, alaikum bin Nuh, pergi kamu kepada Nabi Nuh. Fa innahu awal mursalin, maka sesungguhnya Nabi Nuh itu awal-awal rasul. Fayatuna, maka datanglah mereka manusia ke Nabi Nuh, seluruh manusia tadi datang kepada Nabi Nuh. Wa yaquluna, dan berkata mereka lahu baginya Nabi Nuh, isfa' lana ila rabbika, beri syafaat kami, wahai Nabi Allah Nuh, ila rabbika, kepada Tuhan engkau, liyuqda, supaya menunaikan ia bainana, urusan kami. Fayaqulu, maka berkata ia Nabiullah Nuh, lastu hunaka, tidak ada kesanggupanku di sini. Ini dakwah, sesungguhnya aku pernah berdoa satu doa, akhraqat ahlil ardi, yang telah menenggelamkan ahli bumi. Nabi Nuh kan dia pernah membuat suatu kapal karena saking murkanya, saking maksiatnya umatnya, sehingga dia berdoa supaya ditenggelamkan saja umatnya tersebut.
sehingga dia masuk dengan umat-umat pengikutnya yang patuh kepadanya ke dalam kapal, bahkan anaknya sendiri dan istrinya sendiri tidak bisa dia selamatkan, tenggelam. Sehingga wa annahu, dan bahwasanya Nabi Nuh laisa, tidak adalah yahamunil yaum, cita-citaku pada saat ini illa nafsi, kecuali menyelamatkan diriku, kata Nabi Nuh. Tidak ada keinginanku di sini kecuali aku ingin menyelamatkan diriku. Malu juga dia berjumpa kepada Allah. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Walakin u'tu Ibrahim, akan tetapi pergi kalian kepada Nabi Ibrahim. Allazi tahazallahu khalilan, yang Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Fayatuna, maka datanglah manusia akan Nabi Ibrahim. Fayakuluna, maka berkata mereka, isfa' lana, beri syafaat kami ya Nabiullah Ibrahim ila rabbika, kepada Tuhan engkau, liyuqda bainana, supaya dia menentukan urusan kami pada saat ini, jangan kami lagi ditempatkan di padang mahsyar ini. Fayakulu, maka berkata Nabiullah Ibrahim alaihi salam, lastu hunaka, tidak ada kesanggupanku di sini. Ini kat kazabtu, sesungguhnya aku telah berdusta fil Islam, di dalam Islam salasah 3 kali. Aku dulu pernah berdusta, kata Nabi Ibrahim, 3 kali seumur hidupku. Kita berapa kali berdusta, saudara-saudaraku? Anak ibu, berapa kali kita berdusta dalam seumur hidup? Sekali kita berdusta, dijauhkan kita 40 hari daripada rahmat Allah, dalam satu hadis. Makanya dusta ini termasuk salah satu sifat munafik. Salah satu ciri-ciri orang munafik. Iza wa ada akhlafa, apabila dia berjanji ia ingkari. Wa iza tumina khana, apabila diberi kepercayaan dia hianati. Wa iza haddasa kadzaba, apabila dia bercerita dia dusta. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi aku telah berdusta 3 kali di dalam hidupku, kata Nabi Ibrahim. Pertama, ini sakim, aku mengatakan aku demam. Barfalahu, akan tetapi yang memperbuat, menghancurkannya patung-patung itu kabiruhum haja, yang paling besar di antara ini patung. Ketika dia menghancurkan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah, dia tinggalkan patung yang paling besar, dia gantungkan kapak di situ, kan gitu kita dengar ceritanya. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan patung yang lain itu adalah patung yang paling besar yang ada kapak tergantung di lehernya. Dan mengatakan dia, wa qauluhu li amrin, dan aku katakan bagi urusanku, annahu innaha ukhti, bahwasanya istriku itu saudaraku. Dia mengatakan istrinya saudaranya supaya supaya jangan dia itu dipisahkan dengan istrinya pada saat itu. Walaysa yahmunil yaum, tidak ada cita-citaku illa nafsi, kecuali menyelamatkan diriku, kata Nabiullah Ibrahim. Jadi bagaimana lagi? Walakin, akan tetapi, waktu Musa, pergi kalian kepada Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim. Allazi, yang kalamallahu takliman, yang Nabi Musa itu telah berkata-kata kepada Allah akan perkataan yang sempurna. Bagaimana kita ketahui firman Allah, kalamallahu Musa takliman, Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Fayatuna Musa, maka datanglah manusia akan Nabi Musa. Karena Nabi Musa tadi kalam Allah. Fayaqulu, maka berkatalah ia Nabi Musa, lastu hunaka, tidak ada kesanggupanku di sini. Ini qataltu nafsan bi khairi nafs haq, sesungguhnya aku pernah membunuh satu jiwa yang tiada hak. Laisa yahamunil yaum, tidak ada kesanggupanku di sini illa nafsi, kecuali diriku. Jadi sejarah kita ketahui Nabi Musa ini kan ada membunuh satu orang manusia hanya dengan sekali tamparan meninggal. Pada saat itu pengikut daripada Fir'aun gara-gara menyiksa seorang budak Bani Israel. Maka dia sekali tampar bunuh, meninggal. Maka dia merasa itu ada suatu dosa yang besar, sehingga harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Malu dia untuk meminta kepada Allah untuk menyelamatkan kita seluruh manusia. Menolong manusia pada saat itu. Walakin, akan tetapi, tu Isa, pergi kalian kepada Nabi Isa, ruhullah, dianya Nabi Isa itu ruh Allah. Nabi Isa itu ruh Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah. Fayatuna, maka datanglah manusia tadi akan Nabi Isa. Fayaqulu, maka berkata ia Nabi Isa, inni taqastu wa ummi
ilahaini. Sesungguhnya aku telah dijadikan aku dan ibuku dua Tuhan min dunillah daripada selain Allah. Wa inni la yahamunil yaum, dan tidak ada cita-citaku di sini illa nafsi kecuali diriku. Nabi Isa juga malu dia berjumpa pada Allah. Kenapa? Karena dia dijadikan Tuhan, ibunya dijadikan Tuhan, dia disembah, bahkan sampai sekarang dia dianggap sebagai Tuhan. Maka dia merasa itu satu dosa sehingga malu dia berjumpa kepada Allah. Tidak bisa dia bantu kita. Walakin akan tetapi ara'aitum, bukankah kamu lihat, kata Nabi Isa, in kana li ahadikum, jika adalah bagi salah seorang kamu itu bid'ah, ada harta, faja'alaha, maka engkau jadikan akannya harta fikais pada saku, summa hutima, kemudian ditutup sakunya, alaiha, atasnya, akana yasiru, apakah sampai ila makais, kepada barang yang ada di saku, hatta yafidu, sehingga melepaskanlah oleh ia akan khatim kunci tadi. Fayaqulu, maka berkatalah manusia akan tutupan tadi. Fayaqulu, maka berkatalah manusia, la, tidak. Fayaqulu, maka berkata ya Nabi Isa, inna Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu khatimul anbiya, itu penutup segala nabi. Waqadu, dan datanglah kamu fil yaum, pada hari ini. Waqad, dan sungguh, ghafarallahu lahu, Allah telah mengampunkan baginya, ma taqaddama min zambih, apa yang telah terdahulu daripada dosanya, wa ma ta'akhir, dan apa yang telah terakhir. Ketika kita datang kepada Nabi Isa, maka kata Nabi Isa, dia juga nggak bisa membantu. Pergi kalian kepada Nabi Muhammad. Maka dia isyaratkan kepada kita, kalau ada seorang yang memegang harta, dimasukkannya ke dalam saku, kemudian sakunya itu ditutupnya rapat, maka siapa yang bisa membuka sakunya itu kecuali dia sendiri yang mempunyai saku. Maka dia isyaratkan begitu, bahwasanya Nabi itu adalah sudah sebagai penutup para nabi. Kami tidak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat itu adalah Nabi, karena dia itu penutup segala nabi. Maka datang kamu kepada Nabi Muhammad, karena dia itu orang yang telah diampunkan dosanya, baik terdahulu dan terakhir. Utuhu, datang engkau akan, wa ma ta'akhir, utuhu, datang olehmu akannya Nabi Muhammad. Fayatuna, maka datanglah manusia akan Nabi Muhammad. Fayatunahu fayaqulu, maka berkata ya Nabi, ana laha, saya di sini. Kata Nabi Muhammad, ummati, wahai umatku. Begitulah cintanya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Nabi Muhammad itu menyebut umatnya itu ada 3 kali. Pertama, dia ketika lahir mengatakan ummati. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mau meninggal juga mengingat ummati. Dan juga ketika di padang mahsyar, ketika hari kiamat, Nabi juga mengingat kita, di mana umatku. Ummati, kata Nabi. Di sini, wahai segala umatku. Summa, kemudian yahriju sajidan, tersungkur ya Nabi keadaan sujud, melihat begitu umatnya banyak modelnya sesuai dengan amalnya pada saat itu. Maka dia berbentuk di padang mahsyar itu sesuai dengan umatnya. Kalau dia itu perbuatnya dulu kerjanya seperti binatang buas di sana wujudnya. Semua kemudian tersungkur ia karena sujud tahtal arsy, di bawah aras, sujud di salat, seperti sujudnya orang salat. Fayukalu, maka dikatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, dikatakan pada Muhammad, irfa ra'saka, angkat olehmu kan kepala engkau. Disuruh pada Nabi Muhammad pada saat itu angkat kepala engkau. Wasal tu'ti, dan mintalah apa yang engkau minta. Wasfa, dan beri syafaatlah. Tusfa, niscaya engkau memberi syafaat. Maka dikatakan dalam sejarah Nabi ini sujud, kalau dalam hadis itu sampai 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Fayurfa'u, maka diangkatlah raksahu, kepalanya. Mengangkatnya Nabi akan kepalanya, wasfa'u, dan memberi syafaat ia fil fasri, pada pasal penentuan. Summa, kemudian inna ahli mauquf, sesungguhnya ahli mauquf tadi orang berdiri di padang mahsyar itu, yang syarifuna, bertolak mereka, berpaling mereka, min hadzal mauquf, daripada ini tempat, ila hisab, hingga kepada hisab. Setelah beri syafaat barulah kita bisa menuju tempat hisab. Walayana, dan tidak mencapai ia syai'un akan sesuatu min hadzal hul, daripada ini goncangan al anbiya wal auliya wala syairal ulama. Jadi
goncangan di padang mahsyar itu para nabi, para aulia dan orang-orang saleh, para ulama tidak ada merasakan goncangan apapun. Yang merasakan itu hanya ahli maksiat, merasakan bagaimana di merayap api, digoncang di padang mahsyar itu sehingga mereka bercita-cita masuk ke neraka jahanam saking dahsyatnya goncangan itu. Kenapa di qaulihi ta'ala? Karena ada perkataan Allah Ta'ala, la yahzannahum faz'a akbar fahum amanuna min azabillahi lakinnahum yakhafuna khaufa ijlal. Berkata Allah Ta'ala, tidak ada duka cita kepada mereka pada goncangan yang besar semula mereka itu beriman daripada azab Allah, akan tapi mereka takut, mereka akan sebagai takut karena keagungan Allah. Wakila, dan dikatakan orang, innalazi, sesungguhnya orang-orang yang sahabu yang pergi ila anbiya kepada para nabi itu litalibi syafaat, untuk menuntut syafaat itu para pemimpin ahli mauquf, ahli mauquf yang berhenti tadi. Jadi nanti yang menjumpai para nabi itu para pemimpin-pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Bukan presidennya, bukan kecil, maksudnya para ulama-ulama yang membimbing kita, yang nanti menjumpakan kita dengan para nabi. Inilah pentingnya kita itu berguru, supaya nanti ada membantu kita pada hari kiamat. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW, yasfa'u yaumal qiyamah salasah, yang dapat memberi syafaat nanti di hari kiamat itu ada 3. Pertama al-anbiya, para nabi, summal ulama, kemudian para ulama, summa syuhada, kemudian para syuhada. Maka nanti itulah yang menjumpakan kita, para guru-guru kita menjumpakan kita dengan Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat, menjumpakan kita dengan para nabi yang lain. Wa ma baina itya, dan tidak adalah di antara ityanihim, mendatangi mereka para nabi, min nabi ila nabi, daripada satu nabi pada nabi itu alfa amin, 1000 tahun. Artinya perjalanan kita daripada Nabiullah Adam tadi kepada nabi yang kedua sampai 5 tadi itu 1000 tahun. Berarti berapa nabi yang kita jumpai, berapa ribu tahun kita berada di padang mahsyar itu. Satu perjalanan dari Nabi Adam menuju Nabi Nuh tadi ya, itu 1000 tahun. Lagi kita kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, 1000 tahun. Menjumpai Nabi Muhammad lagi 1000 tahun perjalanannya. Tambah lagi Nabi itu sujud lagi, dikatakan ada 40 tahun. Begitulah namanya padang mahsyar, kita berada di padang mahsyar. Bila dikatakan orang allazi yas'a, yang berangkat anbiya bagi para nabi itu fitari bisafah, pada menuntut syafaat itu ulama amilun, ulama yang beramal. Jadi yang menjumpakan kita dengan para nabi itu ulama yang beramal. Wa haji syafaah, dan ini syafaat ta'ummu jamil khalqi, mengumumi segala makhluk minal insi wal jin, daripada manusia dan jin. Jadi manusia dan jin juga meminta syafaat semua. Wa mukmin, dan orang mukmin dan orang kafir, min hajil umat, daripada ini umat, semuanya meminta syafaat pada saat itu, minta pertolongan, baik orang kafir, orang mukmin. Tapi yang bisa berjumpa dengan para nabi itu tentu orang-orang yang saleh, yang bisa mendapat syafaat. Amin khairiha walizalika, dan dengan demikian tuh sama dinamakanlah syafaat itu azim, syafaat yang besar. Wahia, dianya awal muqim, awal tempat yang dipuji, artinya awal dan akhir ditetapkan ahli surga dan neraka. Disitulah ditetapkan mana ahli surga dan neraka. Wa ahlun nar finnar, dan ahli neraka pada neraka setelah di yaumil fasal tadi, pada hari penentuan, setelah ditentukan, dihisab amalannya, ditimbang, baru ada di mizan. Setelah ditentukan yaumil fasal, masuk ke hisab, ke mizan, kemudian ke syirat. Disitulah orang masuk ke neraka ataupun ke surga.
Watasba'ul anbiya, dan berhimpunlah para nabi hina izin pada ketika itu tahtal lau'ihi sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu para nabi berkumpul di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi pada saat itu. Jadi semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat tentang akidah, keyakinan kita terhadap Allah. Maka kita meyakini dengan adanya hari kiamat, ada hisab, ada mizan, ada syirat, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW nanti bisa memberi syafaat terhadap umatnya. Dan tentu ketika kita tidak bisa sampai pada saat itu kepada para rasul, mereka dengan perantaraan para ulama. Oleh sebab itu maka berkewajiban kita untuk menuntut ilmu, berguru dengan suatu guru, yaitu ulama yang sudah kita ketahui kualitas ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti menjumpakan kita di padang mahsyar, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan para guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita anak-anak ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.